Hanya bantal guling yang tertutup oleh selimut. Hah? Ya Tuhan, aku pikir ada laki-laki lain yang masuk. Karena semalam katanya ada seseorang yang bolak-balik ke kamar ini, ucap Jimmy. Aku juga cemas karena aku lupa kunci pintu, ucap Camelia. Ya sudah, kalau gitu, segera mandi. Kita akan sarapan di bawah, ucap Jimmy sambil meninggalkan Lia. Lia pun bersiap untuk mandi dan bersolek. Nampaknya Nathan sudah lebih dulu ada di meja makan. Nathan membantu Mbok Minah di dapur. Jimmy heran melihat kerajinan Nathan saat itu. Kamu gak ada urusan hari ini? Tanya Jimmy. Hari ini khusus aku layani pengantin baru, ucap Nathan. Camelia pun turun sambil dengan rambut basahnya. Wah, Mama Lia. Terlihat segar sekali seperti bunga mawar yang baru saja disiram, ucap Nathan menggoda. Terima kasih, rambutku kebetulan lepek sekali, ucap Camelia. Papa dan Mama Lia sepertinya sudah ucap Nathan dengan tawa khasnya. Kamu girang sekali, sepertinya kamu berharap punya adik bayi, ucap Jimmy. Please Pak, Nathan gak berharap punya adik, ucap Nathan. Kamu berharap apa? Tanya Jimmy. Aku berharap punya anak dari wanita yang sangat aku cintai, ucap Nathan. Camelia pun tertegun dan menyapa Nathan. Kalau gitu bawa dia main ke sini, biar kalian Papa nikahkan, ucap Jimmy. Dia di sekitar sini, nanti Papa juga tahu, ucap Nathan. Oh, pasti dia gadis tetangga. Dia anak gadis tetangga kita, yang orang tuanya adalah pejabat tinggi itu kan? Tanya Jimmy. Sudahlah, nanti juga Bapak tahu sendiri, ucap Nathan. Bagus juga selera kamu, Nak, ucap Jimmy. Kalau aku pengen punya istri seperti Mama Lia gimana? Tanya Nathan. Seketika Camelia tersedak mendengarnya. Lia pun minum dan memulihkan tenggorokannya. Boleh saja sih, tapi kayaknya cuma Papa yang punya istri seperti Camelia. Kamu cari saja tipe yang lain, ucap Jimmy sambil bercanda. Tak lama seorang tamu datang. Ternyata dia adalah Nisa, yang datang sambil membawa kue bolu untuk keluarga Jimmy. Mbok Minah mempersilahkan Nisa untuk masuk ke dalam rumah yang bak istana itu. Selamat pagi, maaf mengganggu, ucap Nisa. Nisa, kok kamu kesini? Tanya Camelia. Aku mau berkunjung aja, aku juga bawain kue buat kalian titipan dari Mama, ucap Nisa. Terima kasih. Kamu ke atas aja ya sama Camelia, ucap Jimmy. Nisa pun diajak ke kamar Camelia. Nisa tertegun melihat kemewahan di kediaman Jimmy, apalagi kamar Camelia. Wow, tahu gini aku saja yang menikah sama Tuan Jimmy. Dari kamar yang sebesar kandang hamster sampai kamar Ratu Inggris. Kamu keren banget, sumpah, ucap Nisa. Gak ada yang keren. Kamu ada apa datang ke sini? Tanya Lia. Mama minta uang 10 juta, ucap Nisa pada Lia. Buat apa? Uang 10 juta itu besar sekali, dan posisinya sekarang aku sudah tidak bekerja, ucap Camelia cemas. Kenapa harus susah? Kamu kan sudah punya suami kaya. Kenapa sih gak minta aja? Bagi Tuan Jimmy, uang 10 juta itu bagaikan 10 ribu, ucap Nisa sambil memainkan parfum milik Lia. Walaupun dia suami aku tetap akan memperjuangkan tanpa embel-embel di dalamnya, ucap Camelia. Mama menikahkan kamu sama Tuan Jimmy supaya hidup kami gak susah dan Papa gak harus kerja lagi, ucap Nisa. Terserah, tapi aku gak akan meminta uang itu, ucap Camelia. Sudahlah, lupakan saja masalah uang itu. Aku mau tanya, kira-kira aku cocok gak kalau menikah sama Nathan? Tanya Nisa. Kamu suka sama dia? Tanya Camelia. Iyalah, aku kan harus tanya sama ibu sambungnya. Kalau bisa, kamu harus ikhlasin pernikahan aku sama Nathan, biar kamu gak sendirian tinggal di sini, ucap Nisa. Sepertinya Nathan sudah punya pacar yang sepadan sama dia, ucap Camelia seraya cemburu. Siapa pacarnya? Kok bisa-bisanya dia dengan lancang mencintai Nathan, ucap Nisa dengan angkuh. Pokoknya ada, lagian kenapa gak cari laki-laki lain? Tanya Lia.
Yang sempurna hanya Nathan. Dia tampan, kaya raya, baik hati, dan murah senyum. Bayangkan, wanita mana yang gak jatuh cinta sama laki-laki seperti dia? Tanya Nisa. Ah, kamu ini banyak bicara. Sana pulang, ucap Lia. Lia pun menggiring Nisa untuk segera keluar dari rumah. Oke, aku akan pulang tapi jangan lupa transfer uang untuk mama besok ya. 10 juta, ucap Nisa dengan teriakannya. Ya sudah, ucap Lia. Terlihat Jimmy yang sedang mengobrol dengan dokter Dira. Jimmy mendengar suara teriakan dari Nisa tentang uang 10 juta. Saat Nisa sudah pergi, maka Jimmy menghentikan langkah seorang Lia. Lia, apa maksud uang 10 juta itu? Tanya Jimmy. Gak apa-apa kok, memang Nisa itu anaknya suka teriak-teriak, ucap Lia. Kamu yakin? Sepertinya mereka sedang butuh uang, ucap Jimmy. Nisa memang begitu. Dia kalau lihat rumah mewah pasti orientasinya tentang uang yang berlimpah, ucap Lia. Oh ya sudah, yakin ya gak minta uang, ucap Jimmy. Iya, yakin kok tuan, ucap Lia. Dia kok masih manggil Jimmy tuan, batin Dira. Camelia melanjutkan sarapannya sambil ditemani oleh Nathan. Halo ma, sapa Nathan. Hentikan Nathan, aku gak sekeji itu, ucap Camelia. Apa hubungan kamu sama papa sebelumnya? Kenapa kamu menyembunyikan semua ini dari aku? Tanya Nathan. Aku bisa jelasin tapi gak di sini, dan aku akan cari waktu untuk menjelaskannya. Aku mohon kamu untuk bersabar, ucap Lia. Iya, tenang aja. Aku akan sabar selama perasaan kamu masih ada di hati aku, ucap Nathan sambil menatap Genit. Nathan tak henti menggenggam tangan Camelia, yang mana menimbulkan kecurigaan dari beberapa asisten rumah tangga, di antaranya Mbok Minah. Nana, seorang asisten rumah tangga di bawah perintah Mbok Minah, pun mencurigai hubungan Nathan dan Camelia. Mbok, kok aku melihat mereka berdua seperti ada sesuatu yang gak wajar ya? Tanya Nana. Mungkin perasaan kamu aja nak, ucap Mbok Minah. Aku sering banget ngegap tuan muda. Malahan kemarin malam, di malam pengantin itu, aku lihat bukan tuan Jimmy yang mondar-mandir ke kamar itu, tapi malah tuan muda, ucap Nana yang menceritakan kejadian tengah malam dengan menggebu-gebu. Mbok Minah terdiam sambil melihat kedekatan Nathan dan Camelia di meja makan. Aku juga menaruh curiga, tapi aku masih berpikir positif saja, batin Mbok Minah. Nathan mengikuti Camelia ke kamarnya. Nathan, jangan ikuti aku seperti ini. Nanti yang ada orang curiga, ucap Camelia. Tenang saja, jangan takut, ucap Nathan. Mereka masuk ke kamar dan menutup pintunya. Nathan menciumi Camelia dan mengecup bibirnya. Lepaskan Nathan, ini tidak wajar, ucap Camelia ketakutan. Jangan takut, orang-orang masih melihat kita sebagai anak dan ibu, ucap Nathan. Tapi anak dan ibu tidak berperilaku seperti ini, ucap Camelia. Nathan pun melepaskan Camelia dan dari pelukannya. Baiklah, apa yang mau kamu katakan? Tanya Nathan. Aku mau menjelaskan kronologi kenapa aku bisa berada di sini, ucap Camelia. Jelaskan saja, aku ingin tahu, ucap Nathan. Paman sama Bibi punya hutang besar pada Tuan Jimmy. Mereka tidak mampu membayar. Sebagai gantinya, aku harus dinikahkan dengan Tuan Jimmy agar hutang itu lunas, ucap Camelia. Haha, cerita yang sangat konyol. Kenapa paman kamu gak jual kamu ke aku aja? Mungkin dengan begitu kita gak akan kucing-kucingan kayak gini, ucap Nathan terbahak. Nathan, aku mohon ini serius. Aku hanya ingin pulang. Aku gak kuat tinggal di sini, ucap Lia. Tenang, semua pasti ada jalan keluarnya, ucap Nathan. Nathan pun memeluk Camelia dengan erat. Namun saat itu Dira hendak masuk ke kamar Camelia. Dia pun melihat kemesraan antara Nathan dan Camelia di kamar itu. Kalian sedang apa? Ucap Dira terkejut.